Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar di dalam korelasi. Ya, korelasi jika kita lihat definisinya, ini merupakan prosedur statistik yang bertujuan untuk menguji apakah ada hubungan atau asosiasi di antara dua variabel. Misalkan, kita ingin menguji apakah ada hubungan antara banyaknya makan seseorang dengan berat badannya, atau apakah ada hubungan antara promosi dengan penjualan, atau apakah ada hubungan antara pendidikan dengan jabatan, apakah ada hubungan antara jenis kelamin dengan pendidikan. Nah, jadi ini kita menguji korelasi, mengukur keeratan hubungan antar dua variabel. Ya, promosi dengan penjualan, pendidikan dengan jabatan, jenis kelamin dengan pendidikan, dan lain sebagainya. Jika data yang digunakan itu berbentuk numerik, maka istilah hubungan itu biasanya disebut dengan korelasi. Nah, sedangkan jika data yang digunakan berbentuk kategorik, nah maka istilah hubungan itu biasanya disebut dengan asosiasi. Nah, sebagai contoh misalkan hubungan antara promosi dengan penjualan. Nah, promosi biasanya dibentuk dalam bentuk uang gitu ya. Nah, penjualan juga dalam bentuk uang, berarti bentuknya numerik. Nah, sehingga ini bisa diukur dengan ukuran korelasi. Kemudian hubungan antara pendidikan dengan jabatan. Ini maaf, jabatan. Nah, pendidikan itu bentuknya kategori ordinal. Jabatan juga kategori ordinal. Maka hubungan kedua variabel ini diukur dengan istilah asosiasi. Begitu juga dengan pendidikan dengan jenis kelamin dengan pendidikan. Pendidikan bentuknya adalah kategorik nominal, pendidikan kategorik ordinal. Nah, keduanya bentuknya kategorik, sehingga ukuran hubungan kedua variabel ini disebut dengan asosiasi. Nah, ada dua hal yang biasanya dibahas di dalam korelasi. Yang pertama adalah mengukur derajat keeratan hubungan. Nah, untuk mengukur derajat keeratan hubungan, itu diukur dengan menggunakan koefisien korelasi. Nah, yang kedua, itu adalah menguji signifikansi hubungan. Nah, uji signifikansi hubungan ini nanti diuji dengan uji hipotesis. Nah, jadi kedua hal ini erat kaitannya. Jadi yang pertama adalah mengukur derajat keeratan. Nah, setelah diukur derajat keeratannya, seberapa kuat hubungannya, nah nanti akan diuji apakah hubungan tersebut signifikan atau tidak. Nah, normatifnya biasanya jika derajat keeratannya kuat, nah maka kemungkinan besar hubungannya akan signifikan. Begitupun sebaliknya, ketika derajat keeratan hubungannya rendah atau lemah, maka besar kemungkinan signifikansinya juga tidak signifikan. Nah, namun dalam beberapa kasus bisa terbalik. Jadi misalkan ketika korelasinya tinggi, tapi malah hubungannya tidak signifikan. Nah, atau sebaliknya, korelasinya rendah, tetapi hubungannya signifikan. Nah, hal ini bisa terjadi. Nah, ada banyak hal yang menyebabkan hal itu bisa terjadi. Salah satunya di antaranya terkait dengan jumlah sampel, derajat kepercayaan, dan lain sebagainya. Ya. Selanjutnya, koefisien korelasi itu nilainya berkisar antara -1 sampai 1. Gitu ya. Jadi kalau di luar itu berarti koefisien korelasinya salah gitu ya. Jadi nilai koefisien korelasi selalu berkisar antara -1 sampai 1. Nah, dari -1 sampai 1 ini dibagi ke dalam dua kondisi. Yang pertama adalah kondisi ketika nilai koefisien korelasinya positif. Nah, jika nilai koefisien korelasinya positif, artinya nilai koefisien korelasinya berkisar antara 0 sampai 1. Nah, koefisien korelasi ini menunjukkan bahwa koefisien korelasi positif itu menunjukkan bahwa arah hubungannya itu berbanding lurus atau sama. Artinya, semakin besar nilai X, maka nilai Y pun akan semakin besar juga. Begitupun sebaliknya. Jadi jika nilai X-nya kecil, maka Y pun akan mengikuti kecil. Nah, ini adalah gambarannya. Jadi kita punya dua variabel X dan variabel Y. Nah, kalau nilai korelasi di antara dua variabel ini nilainya positif, gitu ya. Nah, artinya kedua variabel ini sifat hubungannya adalah berbanding lurus. Kalau berbanding lurus artinya ketika X-nya kecil, maka Y-nya pun akan kecil. Nah, ketika X-nya besar, maka Y-nya pun akan besar. Nah, itu artinya hubungan antar kedua variabel ini adalah
berbanding lurus. Kalau berbanding lurus berarti nilai korelasinya itu bernilai positif. Kalau positif berarti berkisar antara 0 sampai 1. Nah, yang kedua itu adalah koefisien korelasi yang negatif. Nah, koefisien korelasi yang negatif itu nilainya berkisar antara min 1 sampai 0. Nah, koefisien negatif ini menunjukkan bahwa arah hubungan di antara kedua variabel itu adalah berbanding terbalik atau berlawanan. Artinya, semakin besar nilai X, harga Y-nya itu semakin kecil atau semakin turun. Ketika X-nya turun, Y-nya malah naik gitu ya. Ini adalah gambaran bentuk hubungan yang berbanding terbalik atau dengan koefisien korelasi negatif. Jadi ketika X-nya rendah, ini Y-nya malah tinggi. Ketika X-nya tinggi, Y-nya malah menjadi rendah. Ya. Nah, kita ambil contoh misalkan. Kalau yang positif itu misalkan apakah ada hubungan antara religiusitas dengan perilaku bersih misalkan. Nah, ini kan harusnya berbanding lurus. Ketika religinya tinggi, nah perilaku bersihnya itu tinggi. Nah, kalau religinya rendah, maka perilaku kebersihannya juga rendah. Nah, artinya sifat hubungan di antara kedua variabel tersebut itu adalah berbanding lurus. Nah, kalau yang negatif itu misalkan apakah ada hubungan antara religiusitas dengan perilaku korupsi misalkan. Nah, ini kan secara teori berbanding terbalik. Ketika religinya rendah, perilaku korupsinya tinggi. Nah, sebaliknya ketika religinya tinggi, perilaku korupsinya rendah. Nah, ini normatifnya seperti itu. Artinya secara teori hubungan kedua variabel tersebut adalah berbanding terbalik. Nah, kondisi yang ketiga itu ketika nilai korelasinya 0. Nah, kalau nilai korelasinya 0, artinya artinya tidak ada hubungan ya antara kedua variabel X dan Y. Nah, jika digambarkan seperti ini, jadi tidak ada polanya. Gitu ya. Jadi tidak ada pola. Nah, jadi tidak ada pola apakah berbanding lurus ataukah berbanding terbalik. Nah, misalkan gini, kita ingin mengukur apakah ada hubungan antara pendidikan dengan jabatan misalkan. Nah, ternyata kesimpulannya tidak ada hubungan. Kalau tidak ada hubungan artinya apapun pendidikannya, jabatannya sama saja. Nah, artinya ada orang yang berpendidikan tinggi, jabatannya ada yang tinggi, ada yang rendah. Ada orang yang berpendidikan rendah, jabatannya juga sama, ada yang tinggi, ada yang rendah. Jadi tidak berpola. Nah, artinya hubungan kedua variabel tersebut tidak ada hubungannya. Kalau berhubungan kan harusnya ketika pendidikan tinggi, jabatannya tinggi, ketika pendidikannya rendah, maka jabatannya juga rendah. Itu artinya berhubungan. Kalau tidak berhubungan artinya orang yang pendidikannya tinggi, jabatannya ada yang tinggi, ada yang rendah. Orang yang pendidikannya tinggi, orang yang pendidikannya rendah, jabatannya ada yang tinggi, ada yang rendah. Jadi tidak berpola. Nah, itu artinya tidak ada hubungan antara kedua variabel X dan Y. Nah, itu ditandai dengan nilai korelasi yang bernilai 0. Nah, sekarang bagaimana cara mengukur derajat keeratan? Nah, ada banyak kriteria. Ini saya tampilkan ada 2 kriteria. Yang pertama ini menurut Sugiono. Nah, ini jika nilai korelasinya antara 0 sampai 1,9 itu sangat rendah, 0,2 sampai 0,39 rendah, 0,4 sampai 0,59 sedang, 0,6 sampai 0,79 kuat, 0,8 sampai 1 itu sangat kuat. Ini kriteria menurut Sugiono. Ada juga kriteria menurut Wilford. Nah, ini jika nilai koefisien korelasinya berkisar antara 0 sampai 2 berarti sangat kecil atau sangat lemah, 0,2 sampai 0,4 itu kecil, 0,4 sampai 0,7 itu moderat atau cukup, 0,7 sampai 0,9 itu erat atau kuat, 0,9 sampai 1 itu sangat erat atau sangat kuat. Nah, ini mana yang kita pilih bebas tergantung si peneliti ya. Nah, yang penting dituliskan rujukannya ya. Nah, saya ambil contoh misalkan kita punya 2 nilai korelasi. Korelasi pertama nilainya 0,75, korelasi kedua min 0,85. Nah, di antara 2 nilai korelasi ini mana yang paling tinggi? Apakah 0,75 ataukah 0,85? Nah, jika dilihat dari sudut pandang matematis, angka ini pasti lebih besar yang 0,75 dibanding min 0,85 karena ini tandanya negatif ya untuk yang R2. Nah, di dalam korelasi sudut pandangnya berbeda. Antara R1 dan R2 itu lebih tinggi R2 min 0,85. Nah, kenapa lebih tinggi min 0,85?
Jadi kalau yang R1 itu kan tandanya positif, 0, plus 0,75. Yang R2 tandanya negatif, min 0,85. Nah, jadi di dalam korelasi, tanda positif dan negatif ini bukan menunjukkan besaran, tapi menunjukkan arah hubungan. Nah, untuk R1 artinya hubungan antar dua variabelnya itu berbanding lurus. Tapi untuk R2 hubungan antar variabelnya itu berbanding terbalik, ya gitu ya. Jadi saya ulangi, tanda positif dan negatif di dalam korelasi itu bukan menunjukkan besaran, tapi menunjukkan arah hubungan. Kalau nilainya positif berarti hubungannya berbanding lurus, kalau negatif berarti hubungannya berbanding terbalik. Nah, kalau kita lihat berdasarkan kriteria Sugiono, untuk R1 0,75, berarti ada di sini ya, masuk kategori korelasinya kuat. Nah, untuk R2 0,85, korelasinya berarti sangat kuat. Hanya saja kalau untuk R1 hubungannya itu berbanding lurus, kalau untuk R2 berbanding terbalik gitu ya. Nah, itu untuk derajat keeratan hubungan. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara mengukur korelasi atau asosiasi. Nah, itu nanti disesuaikan dengan sifat datanya gitu ya. Nah, data itu kan ada data kuantitatif, ada data kualitatif. Nah, untuk data kuantitatif itu ada dua skala. Yang pertama adalah skala rasio, yang kedua skala interval. Nah, jadi numerik. Jadi kalau kita punya dua variabel yang bertipe numerik, bisa interval, bisa rasio, maka metode korelasi yang bisa kita gunakan adalah korelasi Pearson product moment. Nah, itu kalau datanya berbentuk angka. Jadi kalau bentuknya angka, maka kita bisa gunakan korelasi Pearson product moment. Nah, untuk data kualitatif itu ada ordinal, ada nominal. Nah, untuk yang ordinal, metode korelasi atau asosiasi yang bisa kita gunakan diantaranya adalah metode Rank-Spearman, Kendall-Tau, Gamma, Somers, dan lain sebagainya. Gitu ya. Tentu nanti ini ada kriteria lagi, gitu ya. Kriterianya apakah simetris atau asimetris. Gitu ya. Kemudian untuk yang nominal kalau kita punya dua data yang sifatnya nominal, maka metode korelasi yang kita bisa gunakan diantaranya ada Kramer, koefisien kontingensi, ada pi, ada lambda. Nah, sama halnya seperti yang ordinal, pemilihan metode korelasi ini nanti tergantung dari apakah hubungannya simetris atau ataukah asimetris. Kemudian tergantung juga dari tabulasinya, apakah 2x2, 2x3, 2x4 dan seterusnya. Nah, kita lihat kembali untuk yang Pearson product moment. Jadi Pearson product moment itu digunakan ketika berbentuk angka. Nah, ada syarat lain. Pearson product moment bisa digunakan selain angka juga dia harus berdistribusi normal. Nah, jadi Pearson product moment itu masuk ke dalam kategori statistika parametrik, di mana syarat mutlak dari statistika parametrik itu datanya harus berbentuk numerik dan dia harus berdistribusi normal. Nah, sekarang bagaimana jika kita punya data yang bertipe numerik, interval rasio, tetapi dia tidak berdistribusi normal? Nah, kalau dia tidak berdistribusi normal, artinya ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, sehingga tidak bisa lagi menggunakan statistika parametrik Pearson product moment, tapi harus menggunakan metode yang lain. Nah, itu metode yang bisa kita gunakan diantaranya adalah metode Rank-Spearman. Jadi Rank-Spearman selain digunakan untuk data ordinal, juga bisa digunakan untuk data yang bertipe numerik tetapi tidak berdistribusi normal. Nah, kita lihat beberapa contoh. Yang pertama, misalkan kita ingin mengukur apakah ada hubungan antara tinggi badan dengan berat badan. Nah, untuk menentukan metode apa yang kita gunakan, kita harus lihat dulu sifat variabelnya. Misalkan tinggi badan. Tinggi badan itu numerik atau kategorik? Nah, tinggi badan itu kan ada yang 150, 170. Nah, berarti sejatinya dia bentuknya numerik. Berat badan. Nah, berat badan juga sama. Ada 50, 60, 70, 80. Bentuknya juga numerik. Nah, kalau kita punya dua data atau dua variabel yang sifatnya numerik, maka harus kita lihat dulu apakah dia berdistribusi normal atau tidak. Nah, seandainya kedua variabel ini berdistribusi normal, maka metode korelasi yang bisa kita gunakan adalah metode Pearson product moment. Jadi Pearson product moment bisa digunakan ketika bentuknya numerik, dan distribusi normal. Nah, yang kedua, misalkan apakah ada hubungan antara tinggi badan dengan berat badan? Sama seperti yang contoh pertama. Hanya saja dia setelah diuji ternyata tidak normal. Salah satunya atau keduanya tidak normal. Maka tidak bisa menggunakan Pearson product moment, tapi harus menggunakan korelasi Spearman. Ya, korelasi Spearman ini bisa digunakan ketika bentuknya numerik dan dia tidak berdistribusi normal. Nah, yang ketiga, misalkan kita ingin mengukur apakah ada hubungan antara pendidikan dengan jabatan. Nah, pendidikan ini kan bentuknya kategorik ya.
jabatan juga bentuknya kategorik. Nah, kategoriknya apakah nominal ataukah ordinal. Nah, pendidikan itu kan kategorinya SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Nah, dia masuk ke dalam kategori ordinal. Kenapa kategori ordinal? Karena dia bertingkat dari mulai SD, SMP, SMA, perguruan tinggi dia bertingkat gitu ya. Sehingga kategorinya masuk ke dalam kategori ordinal. Nah, sekarang jabatan. Jabatan juga bentuknya bertingkat. Ada ketua, sekretaris, bendahara, staf-staf dan lain sebagainya sampai tingkat yang paling bawah. Nah, itu berarti masuknya ke dalam kategori ordinal. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin mengukur korelasi hubungan antara ordinal dengan ordinal. Nah, kalau datanya ordinal, tidak perlu lagi diuji apakah dia berdistribusi normal atau tidak. Nah, pengujian distribusi normal hanya dilakukan ketika bentuknya numerik dan numerik. Nah, kalau salah satu atau keduanya bukan numerik, nah maka tidak perlu diuji normalitas. Nah, kalau ordinal dengan ordinal, maka metode korelasi atau asosiasi yang bisa kita gunakan diantaranya adalah Spearman, Kendall-Tau, Gamma, atau Somers. Nah, contoh yang keempat, misalkan kita ingin mengukur apakah ada hubungan antara jenis kelamin dengan agama. Nah, jenis kelamin dengan agama bentuknya kategorik. Nah, kategorinya termasuk ke dalam kategori nominal. Kenapa kategori nominal? Jenis kelamin itu kategorinya kan laki-laki perempuan. Nah, antara laki-laki dan perempuan itu tidak ada tingkatannya. Laki-laki lebih tinggi atau perempuan lebih tinggi itu tidak ada. Nah, sehingga masuk ke dalam kategori nominal. Nah, agama juga sama. Ya, di antara semua agama itu tidak ada tingkatannya, sehingga agama juga kita kategorikan sebagai data nominal. Nah, kalau kita punya data nominal dengan data nominal, maka metode asosiasi yang bisa kita gunakan adalah diantaranya metode Cramer, koefisien kontingensi, pi, ada lambda, gitu ya. Ini nanti bisa kita pilih. Nah, ini ya, ketika kedua variabel bentuknya sejenis. Nah, sekarang bagaimana kalau campuran? Sebagai contoh misalkan, apakah ada hubungan antara pendapatan dengan jabatan? Nah, misalkan pendapatan kita ukur dengan gaji gitu ya. Jadi dalam bentuk uang. Nah, kalau dalam bentuk uang berarti bentuknya numerik. Nah, jabatan sama seperti yang atas berarti ordinal. Nah, kalau kita membandingkan dua variabel yang sifatnya berbeda, nah kita lihat lagi tingkatannya. Data itu tingkatannya ada paling tinggi itu rasio, interval, ordinal, dan nominal. Nah, kalau kita membandingkan dua variabel antara yang tinggi dan yang rendah, maka yang tinggi harus menyesuaikan menjadi rendah. Misalkan kita bandingkan dua orang, yang satu tingginya 200 meter, 2 meter, yang satu lagi tingginya 1,5 meter. Nah, kalau kita ingin membandingkan atau mensejajarkan mana hal yang harus menyesuaikan, yang tinggi menjadi rendah atau yang rendah menjadi tinggi. Nah, yang paling mudah tentu yang tinggi tunduk supaya menjadi rendah gitu ya, sehingga tidak perlu alat bantu. Tapi kalau untuk yang rendah menjadi tinggi kan harus pakai bangku misalkan gitu ya. Nah, jadi kalau salah satunya numerik dan salah satunya itu ordinal, maka yang numerik harus menyesuaikan menjadi ordinal. Nah, maka kita harus menggunakan metode yang ordinal. Nah, kita bisa gunakan metode Spearman, Kendall-Tau, Gamma, atau Somers. Nah, yang selanjutnya misalkan hubungan antara pendapatan dengan jenis kelamin. Nah, pendapatan sama ya, numerik, jenis kelamin itu kan tadi nominal. Nah, maka yang numerik harus menyesuaikan menjadi nominal, sehingga metode yang kita gunakan metode nominal. Di antaranya ada Cramer, koefisien kontingensi, ada pi, ada lambda. Nah, yang terakhir, campuran yang terakhir adalah misalkan hubungan antara pendidikan dengan jenis kelamin. Nah, pendidikan itu kan bentuknya ordinal. Jenis kelamin bentuknya adalah nominal. Nah, di antara nominal dan ordinal, tipe data yang paling rendah adalah nominal. Sehingga yang ordinal harus menyesuaikan menjadi nominal. Nah, kalau untuk nominal berarti metode yang kita gunakan adalah Cramer, koefisien kontingensi, pi, dan lambda. Nah, demikian pembahasan terkait dengan konsep dasar di dalam korelasi ataupun asosiasi. Nanti akan dilanjutkan video-video selanjutnya terkait dengan metode-metode asosiasi dan korelasi. Nah, mudah-mudahan yang disampaikan ada manfaatnya. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.